Eh, Teman-teman sekalian, saya mau share sedikit mengenai Hua-Chi-Shen ataupun Xiang-Shen. Jadi kalau Xiang-Shen itu adalah akar ataupun akar bersama batang dari Yeongsam ataupun Hua-Chi-Shen. Nah, bedanya Hua-Chi-Shen sama Xiang-Shen itu apa? Hua-Chi-Shen itu sering orang sebut sebagai Fa-Ke-Sam. Kalau ini adalah Sa-Yong-Sam. Jadi perbedaan antara keduanya adalah Hua-Chi-Shen itu dia berasal dari Amerika ataupun uh, daerah tempat bibitnya tumbuh langsung ya. Sedangkan si Yangsen ataupun Yeongsam itu adalah yang sudah dipindah tempatkan. Jadi misalnya adalah dia itu di Amerika punya Wisconsin, lalu dipindahkan ke Kanada. Nah itu disebut sebagai si Yangsen. Keduanya ini mutunya sama-sama baik ya. Lalu ada jenis satu lagi yang benar-benar dari yang liar itu sangat mahal ya, namun tidak ada gambaran di sini, hanya kasih tahu saja. Jadi kalau kita ketik yang sensi ya pasti munculnya adalah Radix Parakis quinifolia. Jadi itu sama seperti ini ya, yaitu adalah Siangsen. Jadi bagi farmakologi maupun kedokteran alternatif yang belajar dari farmakologi, maka tidak ada bedanya antara akar sama batangnya ginseng. Ginseng Amerika ya atau ginseng Kanada. Namun dari kedokteran timur membedakan. Jadi ini adalah Hua-Chi-Shen. Lalu ya seperti akarnya nama adalah Hua-Chi-Shen Shi. Ya, jadi ada perbedaan fungsi yang sedikit berbeda. Walaupun fungsi besarnya sama antara badan sama akarnya. Lalu di sini kita bisa lihat ya. Nah, ambil ginseng, lalu fungsinya langsung ke arah sini saja. Itu dalamnya mengandung ginsenosida, di mana ginsenosida itu berfungsi untuk bisa membantu istirahat. Jadi bagi orang yang mengalami sedikit gangguan seperti susah tidur maupun cemas maupun depresi, bisa diperbaiki dengan ginsenosida. Sebenarnya tidak aneh karena ginsenosida itu mempertinggi asupan dari vitamin B6 ataupun pyridoxine. Karena dia dinaikkan, maka secara perlahan maka fungsi ataupun rasa tenang akan muncul sendiri ya. Pyridoxine kita butuh sekitar 1,5 mg per hari, dan seringkali kita nggak dapat karena terlalu banyak makan gorengan gitu. Lalu kedua, uh, untuk bisa membuat kita jadi lebih semangat ataupun lebih bisa konsentrasi terhadap lingkungan kita ya. Jadi dia itu ada percobaan di mana orang itu berada dalam keadaan kurang oksigen dan capek, namun dia juga masih bisa menaikkan fungsi dari kesadaran kognitif kita. Lalu juga memperbaiki aliran jantung ke dalam aliran darah ke dalam jantung ya, ataupun membuka periferal jantung ya. Itu disebabkan karena dia itu bisa menstimulasi produksi dari nitric oxide NO ya. Jadi itu salah satu fungsinya. Lalu juga meningkatkan fungsi imun sistem. Jadi nomor 4 ini ya, karena dia itu bisa menaikkan ataupun mempertinggi diferensiasi dari sel imun, yaitu adalah T cell maupun B cell ya. Lalu kelima, dia bisa menaikkan DNA dan RNA di dalam sel liver. Jadi maksudnya adalah mencegah kerusakan dari sel liver ya, ataupun kerusakan dari sel pankreas ya. Jadi dia juga bisa memperbaiki bagian tubuh untuk bisa mengeluarkan racun dalam tubuh begitu ya. Lalu ya, dan juga sangat rendah toksisitasnya ya. Itu toksisitasnya itu sangat rendah, jadi hampir tak mungkin tuh bisa mencapai toksisitas hanya dengan makan ginseng doang. Lalu dia juga bisa memperbaiki fungsi dari kekurangan libido ya, bagi orang dewasa ya, seperti dan di dalam kedokteran Chinese ya, kedokteran Chinese itu dia mempunyai fungsi yang berbeda, sedikit berbeda lagi yang tidak ditambahkan di dalam makalah ini, yaitu dia itu masih bisa untuk meningkatkan produksi sel darah ya. Kembali lagi, kenapa dia bisa mempertinggi produksi sel darah? Karena dia itu bisa mempertinggi asupan dari vitamin B6 ataupun pyridoxine, dan vitamin B6 itu berkaitan dengan produksi hemoglobin ya. Lalu dia juga bisa menurunkan angiotensin 2
ya, jadi sebuah enzim angiotensin 2 sehingga dia bisa mencegah darah tinggi. Lalu juga angiotensin 2 itu dia juga melindungi ginjal sehingga ginjal tersebut bisa terlindungi. Lalu juga dia itu karena ginjal lebih baik maka dia bisa memproduksi sel darah hemoglobin yang lebih baik gitu. Ya, yang lainnya, nah di sini ada beberapa gramnya. Di sini adalah untuk orang yang kanker bisa memakai zat ini sekitar 3 gram 2 kali sehari ya, ataupun 1 kali sehari. Itu untuk membarangi ataupun meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan sel kanker dan juga untuk mencegah efek samping dari kemoterapi. Lalu kalau ada orang yang mengalami kalsifikasi dari arteri aorta misalnya, lalu dia ingin mempertinggi aliran darah ke jantung, bisa juga menggunakan bubuk ataupun dimasak begitu ya, dengan American ginseng ini. Dan di sini adalah Xiangxin 1 itu adalah produksi dari badan ini yang menggunakan ini ya, yang memberikan referensi ini. Saya pakai ini karena ini adalah sebuah referensi yang berarti bahwa yang saya bilang ini adalah nyata, bukanlah sebuah karang-karangan ya. Memang sudah dibuktikan begitu. Nah, oke. Lalu, ini adalah fungsi singkatnya. Dan beritahu juga bahwa di China sendiri menggunakan teknologi menggunakan ginseng ini terutama untuk orang yang tangan kakinya dingin ya, lalu juga darahnya agak tinggi. Jadi sedikit lebih ke arah darah tinggi ya. Orang yang darah tinggi juga seringkali tangannya agak dingin begitu. Namun sekujur badannya di atasnya berasa panas ya. Muka sana muka merah, telinga juga merah begitu. Nah, itu juga bisa dipakai untuk menurunkan keadaan seperti itu. Biasanya harus digabung dengan herbal lain, tergantung dari kondisinya yang tidak saya jelaskan di sini ya. Jadi di sini aja. Oke, semoga membantu untuk pengetahuan Anda gitu. Lalu pemakaiannya juga. Memakainya adalah sekitar 9 gram ya, kalau untuk keadaan orang-orang biasa 9 gram. Keadaan orang yang membutuhkan tambahan darah lebih banyak itu ada 15 gram. Namun yang 15 gram ini harus dipakai dengan gabungan dengan obat lain. Kalau tidak, kadang-kadang bisa menimbulkan panas dalam juga. Ya, demikian juga. Dan juga orang yang tak boleh memakai banyak itu adalah orang yang alergi terhadap ginseng. Jarang sekali orang di Asia yang mengalami itu ya, kadang-kadang ada tapi jarang. Kemudian juga orang yang sudah menjalani terapi pengencer darah dengan dosis tinggi ya, misalnya sudah memakai simvastatin dosis tinggi ataupun aspilin dosis tinggi ya begitu. Lalu juga untuk orang yang darah tinggi sekali juga sebaiknya jangan dipakai, misalnya sekitar 165/100 ya, itu juga harus dibarengi dengan obat darah tinggi. Lalu juga orang yang gula darahnya terlalu tinggi ya, gula darah terlalu tinggi juga tidak baik untuk menggunakannya ya, karena fungsinya itu mungkin bisa berinteraksi dengan apa yang dia makan pada hari itu ya. Jadi untuk hati-hatinya tidak dianjurkan untuk makannya dikit sekali atau tidak pakai. Lalu untuk fungsi dari ginseng ini yang masih belum dijelaskan di atas itu, dia juga masih bisa menurunkan gula darah ya, ataupun mencegah diabetes ya, dan dia juga bisa memperbaiki kualitas tidur ya, dan untuk vitalitas. Jadi orang yang mengalami kecapean, tidak terlalu kuat untuk jalan jauh, aktivitas sampai sore hari sudah ngantuknya setengah mati gitu, nah itu bisa membantu. Nah, hanya demikian saja, semoga membantu ya.